Menghadapi wartawan memang gampang-gampang susah. Saat diwawancara, jika kita bicara banyak, kadang salah. Bicara sedikit bisa salah juga. Tidak bicara bisa dituduh menyembunyikan sesuatu. Anda ingin bicara, tapi atasan tidak mengizinkan. Lebih repot lagi. Maka dari itu, izinkan saya untuk berbagi beberapa tips praktis menghadapi wartawan yang materinya saya ambil dari buku yang berjudul I Can Smell Your Blood karangan Feby Siahaan. No talk sama bahayanya dengan too much talk. Jangan sampai ketika diwawancarai, narasumber kebablasan bicara dan kemudian terperangkap pada pertanyaan bertubi-tubi wartawan yang sebenarnya hanya menindaklanjuti statement panjang lebar narasumber. Berikut contohnya. Oh iya Pak, berapa jumlah mesin ATM Bank Ciamik saat ini? Oh, ada sekitar 2.367 di seluruh Indonesia. Kami akan terus menambah jumlah ini. Jadi ini belum angka final untuk tahun ini. 3 bulan ke depan saja akan ditambah 230 ATM lagi. Bukan ATM tarik tunai saja, tapi juga mesin penyetor uang tunai yang dapat mendeteksi uang palsu. Alat ini canggih sekali, hanya ada 200-an di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena harganya mahal luar biasa. Satu mesin bisa hampir $100.000 Amerika Serikat. Itu paling murah. Hebat ya Pak ya. Ya, kita kan mau jadi yang terdepan. Kita tidak mau ketinggalan dari bank lain. Sesuai komitmen kita untuk menjadi yang terdepan. Kira-kira berapaan tuh Pak? Ya, kamu hitung saja sendiri. Kalau satu mesin $100.000 Amerika Serikat, jadi kalau 150 sekitar berapa? Lebih dari 1 miliar rupiah ya? Sangat besar ya. Dananya kira-kira dari mana ya Pak? Apakah akan ada pengetatan atau pengurangan dana pengembangan? Dari mana 1M-nya Pak? Ya, itu saya tidak bisa jawab. Lah, kenapa Pak? Ini kan berita bagus. Kalau kata no comment diartikan atau dipersepsikan sebagai upaya menutupi sesuatu yang benar, maka kata saya tidak tahu adalah upaya menyembunyikan yang sebenarnya Anda tahu. Kemudian, kata bukan urusan saya bagi wartawan adalah sekedar alasan untuk tidak menjawab. Lalu, bagaimana solusinya? Anda tidak harus menjawab semua pertanyaan, tapi Anda harus memberikan respon. Respon ini haruslah disampaikan dengan kalimat yang elegan dan profesional. Dia adalah ide, pernyataan yang Anda inginkan untuk diingat oleh pembaca atau pendengar sebagai standpoint atau citra perusahaan Anda di kemudian hari. Kemudian, satu hal yang paling ditunggu wartawan adalah angka. Angka dan statistik memiliki nilai berita yang tinggi. Hafalkan setidaknya 5-6 angka yang memang bagian dari key message perusahaan atau instansi Anda. Contoh ilustrasi, sebuah bom meledak 2 jam lalu di sebuah mal di Denpasar, Bali. Kapolda akan melakukan konferensi pers. Sejauh ini, data yang tersedia adalah perkiraan jumlah korban, yakni 23 jiwa. Korban sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Sanglah, dan polisi serta otoritas terkait terus mencari korban serta siapa yang bertanggung jawab di balik peristiwa ini. Pesan utama dari polisi adalah 1. Korban sementara 23 jiwa. Kemudian yang kedua, polisi dan otoritas masih menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dengan cara mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Dalam teori komunikasi, jika ditinjau dari unsur persentase kesuksesan penyampaian pesan, maka porsi gestur atau body language adalah yang tertinggi dengan porsi 55%, intonasi 38%, dan konten atau isi pesan hanya 7%. Perhatikan betul bagaimana gerak-gerik tubuh Anda ketika berbicara. Kadang kita tidak sadar karena itu sudah jadi kebiasaan kita sejak puluhan tahun. Tapi jika Anda seorang juru bicara, manajemen level, pejabat negara, dan sejenisnya, media dan publik tidak mau tahu apakah itu sudah kebiasaan Anda sejak lahir atau tidak. Di mata mereka, Anda menyenangkan dan dipercaya, atau sebaliknya, arogan dan menyembunyikan fakta. Salah satu contoh gestur yang perlu dihindari adalah melipat tangan karena menimbulkan kesan Anda resisten dan sombong. Kemudian memasukkan tangan ke dalam celana karena kurang terlihat elegan, serta tangan mengelus-elus dan merapikan rambut.
Jangan terbawa emosi dengan pertanyaan-pertanyaan memojokkan dari wartawan. Kemarahan Anda secara terbuka adalah tambahan poin bagi wartawan. Sebaliknya, rapor merah bagi Anda. Jaga emosi ya. Ketika suatu saat Anda ditanya oleh wartawan tentang sesuatu yang sebenarnya hanya Anda dan beberapa orang yang semestinya tahu, maka 1. Jangan kaget. Yang kedua, kalaupun kaget, jangan perlihatkan kekagetan Anda, apalagi menghindar dengan berkata, "Ah, itu tidak benar itu, tidak benar." Kalaupun Anda kaget dan tidak siap menjawab, cukup katakan, "Saya belum terlalu menguasai persoalan itu, nanti saya pelajari dulu ya." Jangan sekali-kali mengatakan, "Kok kamu tahu sih?" Kalimat ini sering diinterpretasikan oleh wartawan sebagai, "Kok kamu tahu? Itu kan rahasia." Dan wartawan akan semakin beringas mengejar Anda ketika dia mencium gelagat Anda merahasiakan sesuatu. Pada poin ini biasanya adalah output dari poin sebelumnya, yaitu emosi dan kaget. Jangan membuka phone dengan bertanya balik ke wartawan. Itu hanya akan membuat wartawan sebal karena merasa disepelekan dan menganggap Anda sedang pamer ilmu. Ingat, tidak ada kewajiban bagi wartawan untuk menjadi ekonom sebelum mewawancarai seorang pengamat ekonomi atau bankir. Jadi ketika bertemu dengan wartawan yang kurang paham teknis misalnya tentang kepabeanan dan cukai, yang harus dilakukan adalah memberi penjelasan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh narasumber adalah mengalami doorstop interview. Apa itu doorstop interview? Secara harfiah bisa diterjemahkan yaitu diwawancarai saat Anda keluar dari pintu, entah itu pintu kantor, mobil, hotel, pintu dapur, pintu apapun. Intinya Anda di-ambush, diwawancara secara dadakan, berbarengan dari beberapa media sekaligus. Jawablah pertanyaan wartawan dengan kalimat lengkap. Jawaban dari narasumber yang sepotong-sepotong akan membuat wartawan bingung kepada siapa dan untuk pertanyaan yang mana statement atau jawaban Anda ditujukan. Outputnya adalah bisa jadi berita Anda dikabarkan dari keterangan narasumber menjadi berita yang simpang siur. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah apakah pakaian, busana, dan aksesori yang Anda kenakan sesuai dengan konteks. Feby Siahaan membagi konteks dalam dua hal. 1. Posisi atau jabatan Anda. 2. Topik yang sedang atau akan Anda bicarakan dengan media. Jika Anda sebagai pejabat negara, tidak sebaiknya Anda berpakaian seperti seorang direktur marketing perusahaan swasta atau relationship manager dari satu bank, dan tidak pada tempatnya mengenakan barang mewah seperti jam tangan branded, perhiasan, dan lain-lain. Pertama, hargailah jurnalis. Bukan dengan memberikan mereka barang, apalagi uang, tapi lewat sikap Anda. Sekedar menyapa dan tersenyum kepada kerumunan wartawan yang Anda lewati, toh tidak ada salahnya. Kemudian yang kedua, pahamilah bahwa jurnalis itu haus berita. Tentu tidak semua boleh Anda bocorkan ke media, tapi Anda juga punya begitu banyak berita aman untuk di-share dengan media seperti kinerja, rencana ekspansi, dan lain-lain. Langkah ketiga, jangan biarkan PR, humas, atau corporate secretary, apalagi bodyguard, menjadi orang ketiga di antara Anda dan jurnalis. Kalau bertemu langsung, wartawan ingin mendengarnya langsung dari bibir Anda, para petinggi atau board of director. Itulah beberapa tips yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mengaplikasikan.